Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di wilayah Nusantara. Wilayah kekuasaannya melibatkan pulau-pulau seperti Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, dan Papua, sebagaimana yang tercatat dalam Negara Kertagama. Sebelumnya, Kerajaan Singhasari menjadi kerajaan terkuat di Jawa. Ketika itu, Kubilai Khan dari Tiongkok mengirim utusan bernama Mengci untuk menuntut upeti. Penguasa Singhasari Kertanegara menolak untuk membayar upeti. Kubilai Khan merespon dengan mengirim ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Pada saat yang sama, Jaya Kadwang dari Kediri memberontak melawan pemerintahan Singhasari. Mereka berhasil menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, diberi pengampunan dan mendirikan desa baru bernama Majapahit. Ketika pasukan Mongol tiba di Majapahit, Raden Wijaya bersekutu dengan mereka untuk melawan Jaya Kadwang. Setelah berhasil mengalahkan Jaya Kadwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Mongol, memaksa mereka pulang. Kemenangan ini pun menjadi dasar berdirinya Kerajaan Majapahit. Di awal berdirinya, Kerajaan Majapahit menghadapi masalah internal, termasuk pemberontakan seperti yang dilakukan Rana Lawe, Sora, dan Nambi. Mahapati Halayuda diduga terlibat dalam konspirasi dan dihukum mati setelah pemberontakan terakhir. Pada tahun 1309, Raden Wijaya meninggal dan putranya Jayanegara menjadi raja. Namun, pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya. Gayatri Rajapatni menunjuk anak perempuannya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, sebagai Ratu Majapahit pada tahun 1336. Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati, dan dalam pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, menandakan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit. Selama pemerintahan Tribhuwana, Kerajaan Majapahit mulai berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1351, Hayam Wuruk naik tahta dalam usia relatif muda, 17 tahun. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk pun menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasi, yaitu Singapura, dan Semenanjung Melayu. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai keluar Nusantara. Pada era Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Namun, agama-agama lain seperti agama Islam dan kejawen tetap diperbolehkan, karena pada masa itu, rakyat kerajaan Majapahit sangat bertoleransi. Bahkan, semboyan negara Indonesia saat ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya adalah cerminan dari toleransi di kerajaan Majapahit dulu. Menurut catatan dari Suma Oriental Marco Polo, kejayaan kerajaan Majapahit didorong oleh kemakmuran ekonomi dan infrastruktur yang terorganisir dengan baik. Dalam sektor agraris, Majapahit sangat kompeten sebagai pengekspor beras utama. Selain itu, dalam bidang maritim, mereka berhasil mengembangkan jaringan perdagangan yang sangat efisien dengan membuka pelabuhan-pelabuhan yang strategis. Setelah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit mulai mengalami penurunan. Wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 menjadi awal dari kemunduran. Kematian Hayam Wuruk dan munculnya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah di utara Sumatera dan Semenanjung Malaya yang berada di bawah kekuasaan Majapahit memerdekakan diri. Wilayah Semenanjung Malaya menjadi sengketa perang antara Majapahit dan Ayutthaya hingga akhirnya muncul Kesultanan Malaka yang mendapat dukungan dari dinasti Ming. Pewaris setelah Hayam Wuruk adalah putri mahkota, Kusuma Mawardhani, yang kemudian menikah dengan sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Selain itu, Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, yaitu Wirabumi. Terjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Regrek sekitar tahun 1404 sampai 1406, melibatkan pertempuran antara Wirabumi dan Wikramawardhana. Wikramawardhana berhasil memenangkan konflik tersebut, sedangkan Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Perang ini menjadi salah satu momen krusial dalam sejarah perebutan tahta di kerajaan Majapahit. Dampak dari perang saudara ini menyebabkan melemahnya kekuasaan Majapahit atas wilayah-wilayah taklukannya di daerah lain. Selama pemerintahan Wikramawardhana, terjadi serangkaian ekspedisi laut yang dilakukan oleh dinasti Ming di bawah komando Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim asal Cina. Ekspedisi ini tiba di Jawa beberapa kali antara tahun 1405 hingga 1433, menandai periode penting dalam hubungan Majapahit dengan dinasti Ming melalui jalur laut. Sejak tahun 1430-an, ekspedisi Cheng Ho berhasil menciptakan komunitas muslim dari Cina dan Arab. Dengan demikian, Islam mulai mengukuhkan keberadaannya di pantai utara Jawa. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai merosot.
Selanjutnya, muncul sebuah kerajaan perdagangan baru yang berbasis Islam, yaitu Kesultanan Malaka, yang bangkit di bagian barat Nusantara. Hal ini menandai perubahan besar dalam dinamika kekuasaan dan agama di kawasan tersebut. Di bagian barat, kekuasaan Majapahit tidak mampu menghentikan kebangkitan Kesultanan Malaka. Pada pertengahan abad ke-15, mulai menguasai Selat Malaka dan memperluas pengaruh ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di berbagai wilayah Nusantara satu persatu mulai memutus hubungan dengan kekuasaan pusat. Perubahan ini menandai periode penurunan dominasi Majapahit dan munculnya kekuatan baru di kawasan tersebut. Daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera pada akhirnya terbatas hanya pada Indragiri, Jambi, dan Palembang. Sebagaimana tercatat dalam catatan Yingyai, karya Mahuat, salah satu penerjemah Laksamana Cheng Ho. Setelah kematian Wikramawardhana, wilayah Indragiri diberikan kepada Masyur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit. Hal ini semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Pada tahun 1474, Rana Wijaya berhasil mengalahkan Kertabumi, memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha terhadap kebijakan Bri Kertabumi, dan berhasil menyatukan kembali Majapahit sebagai satu kerajaan. Prasasti Trailok Yapuri dan Peta memperkuat klaim Rana Wijaya yang menyatakan bahwa pada tahun 1474, ia berhasil mengalahkan Kertabumi. Akibat konflik di dalam kerajaan, Majapahit menjadi lemah, dan hal ini membuka jalan bagi kebangkitan kekuatan kerajaan Demak. Kekalahan Kertabumi dari Rana Wijaya pada tahun 1474 memicu perang antara kerajaan Majapahit dan Demak. Pada waktu itu, Demak telah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari Majapahit yang telah melemah dan lebih fokus di pedalaman Pulau Jawa. Perang antara Majapahit dan Demak mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindramawardhana. Namun, ketegangan kembali muncul ketika Patih Udara mencari bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Pada tahun 1527, kerajaan Demak melancarkan serangan ke Majapahit yang mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan oleh kerajaan Demak pada tahun 1527, awal abad ke-16 menandai keberhasilan kerajaan Demak dalam mengalahkan sisa-sisa Majapahit. Kerajaan Demak mendominasi posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Pasca keruntuhan Majapahit, sisa-sisa kerajaan Hindu hanya bertahan di beberapa daerah seperti Pasuruan, Panarukan, Blambangan di ujung timur, dan kerajaan Sunda yang berpusat di Pajajaran di barat. Perlahan-lahan, Islam mulai menyebar seiring dengan mundurnya masyarakat Hindu ke daerah pegunungan dan Bali.